Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Lause. Wah, kurang semangat, ngantuk. Sekali lagi suaranya langsung mau dengar. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Lause. Ya, semangat. Ya, ya. Selamat pagi, Lause. Iya, sehat semua ya. Sehat. Ayo adik-adik. Terima kasih ya udah mau ikut sekolah minggu lagi, biarpun di rumah masing-masing. Tapi Lause lihatnya senang, semangat adik-adik. Nggak boleh kemana-mana dulu ya kalau belum habis sekolah minggu. Oke, sekarang nyanyi sama-sama Lause ya. Lagunya PAAT, apa itu? Oke, semangat, ayo, semangat, ayo. Lause juga ikut ya. PAAT taat, PAAT taat. Saya mau seperti Yesus. PAAT taat. Sekali lagi. PAAT taat. PAAT taat. Saya mau seperti Yesus. PAAT taat. Sekarang yang baik ya. BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. Adik-adik, suaranya mana ya? Kurang besar. Sekali lagi, BAIK baik. Oke? Lagi. BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. Nah adik-adik, sebelum lanjut lagu yang kedua, kita mau berdoa dulu ya. Berterima kasih sama Tuhan kalau kita dikasih kesempatan lagi untuk sekolah minggu hari ini. Kita sama-sama tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami bersyukur anak-anak sekolah minggu kembali mengikuti kelas sekolah minggu. Biarpun kami Zoom di rumah masing-masing, tapi kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama bersuka cita ikut sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita nyanyi lagi nih. Supaya nggak ngantuk, kita nyanyi Tuhan Yesus, aku berjanji. Bisa nggak ya? Mana suaranya? Bisa. Oke, bisa ya? Ayo, oke. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi ya, mau ya? Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia,
pantang mundur. Nah adik-adik semuanya duduk tetap manis. Kita mau panggil Revano, mana nih yang kelas 4? Revano udah siap untuk baca doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di surga, kuduskan nama datang kepada jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami pada hari karena cukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai keadaan dan kuasa kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, lanjut yang Mandarin ya, Vincent, silakan. Yuk adik-adik ikuti Lause berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dalam bahasa Mandarin ya. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。 Nah adik-adik kita siapkan mau persembahan nih adik-adik. Udah siap belum ya? Adik-adik mana suaramu? Ya, sama-sama persembahan, siapkan masing-masing uangnya. Jangan pujian, puji Tuhan selalu. Semangat. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan hatiku. Puji Tuhan selalu di hatiku. Sekali lagi, puji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan selalu di hatiku. Nah adik-adik, kita doa persembahan ya. Matanya ditutup, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan kami menjadi berkat buat keperluan sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ada pengumuman Musatri. Selamat pagi semuanya. Iya, ada bulan September ini kita ada acara khusus, yaitu bulan keluarga. Nah, di acara khusus ini sekolah minggu mau buat ada perlombaan, yaitu membuat video. Nah, durasi waktunya 3 menit. Ya, temanya adalah House of Faith. Jadi keluarga atau rumah iman, di mana kalian nanti bersama dengan papa mama atau bersama dengan saudara membuat video. Ya, nah ini dia. Jadi membuat video maksimal 3 menit. Ya, dikumpulkan batas terakhir paling akhir adalah 26 September. Nanti video bisa dikirim ke Musetri ya. Nanti kami dari sekolah minggu ada 3 orang yang akan menjadi juri. Nah, dari lomba ini akan diambil sebanyak 6 pemenang ya. 6 pemenang. Akan diambil 6 pemenang, nanti akan diumumkan pada awal Oktober. Ya. Nah, fungsinya waktu kita buat video ini, para Lause merindukan bahwa adik-adik bersama dengan keluarga boleh terus beriman. Jadi keluarga
yang berbahagia karena boleh mengenal Tuhan Yesus. Ya, nanti bilang sama papa mama, buat video, bisa apa? Macam-macam, bisa TikTok lah, bisa apa, pokoknya sekreatif mungkin. Durasi waktunya berapa? 3 menit ya, hanya 3 menit ya. Kiranya Tuhan menolong dan nanti akan di-share lagi di grup WA masing-masing. Oke, saya kembalikan kepada Lausa Maria. Grup orang tua ya. Ya boleh, ada Kungkung Popo juga boleh ikut. Ya, boleh, semua boleh. Rame. Di grup orang tua ya. Ya, Mbak apa Lausa? Boleh nggak? Oke adik-adik nanti ya. nanti Oke, nanti di itu di grup di kelas masing-masing Tadi di breakout kelas room. masing-masing tahu. Aku gitu ya. Mana adik-adik, mana suaramu? Ini suaraku. Nah, adik, sebelum kita bagi kelas, sebelum kita masuk kelas masing-masing, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Baca kitab suci doa tiap hari, oke? Semangat ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Tumbuh kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh lagi. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, untuk kelas 3 masih tempat, kelas lain boleh masuk ke kelas masing-masing. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur ya bisa mengikuti sekolah minggu. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami tadi memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan lause. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami fokus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong hamba-Mu Lause Muji yang akan bercerita, kiranya boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, kita mau dengar-dengaran, dan Lause minta adik-adik duduk yang baik, tidak jalan-jalan, supaya nanti apa? Firman Tuhan yang didengarkan ya bisa didengarkan dengan baik, bisa diterima dengan baik, dan nantinya adik-adik dan Lause-Lause juga bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah tetaplah taat dan setia. Tadi ada lagunya tuh, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Nah, adik-adik di sini bilang tetaplah taat dan setia. Berarti kita diminta supaya tidak goyah. Ya, tidak goyah, taatnya itu terus menerus. Nanti yang jadinya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama. Siapa sih di sini yang adalah anak Tuhan? Ya, Lause Muji anak Tuhan, adik-adik semua juga anak Tuhan, dan Lause yang lain adalah anak Tuhan. Kita disebut anak Tuhan itu karena anugerah dari
Tuhan. Ya, kita sudah menerima anugerah tersebut. Nah, adik-adik, anugerah Tuhan itu banyak ya yang kita terima. Nah, di pagi hari ini kita mau sama-sama anugerah Tuhan itu bisa juga kekuatan. Ya, lalu anugerah Tuhan bisa apa lagi? Kepintaran. Lalu anugerah Tuhan apa lagi? Anugerah Tuhan terbesar yaitu apa, adik-adik? Anugerah terbesar yang Tuhan beri adalah anugerah keselamatan. Nah, di pagi hari ini dari tokoh Alkitab kita mau belajar. Ada seorang yang kuat. Namun sebelum kita ke situ, kita mau lihat sama-sama kalau kita bicara orang yang kuat, berarti orang tersebut badannya seperti apa, adik-adik? Pasti badannya besar ya. Kalau bisa dibilang, ototnya kuat. Ya, ototnya kuat. Pasti dia bisa apa? Bisa mengangkat benda yang berat. Nah, itu adalah orang yang kuat. Pastinya seperti itu ya, adik-adik. Nah, di Alkitab ada seorang tokoh yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi kekuatan dia asalnya dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Nah, orang yang kuat ini namanya adalah siapa ya, adik-adik? Orangnya sangat kuat. Dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, lalu dia juga bisa mengalahkan binatang buas. Nah, Lause mau kasih tahu kepada adik-adik, orang ini adalah namanya Simson ya. Dia adalah manusia yang kuat. Adik-adik boleh lihat, Simson bisa mengalahkan musuhnya, sampai musuhnya bagaimana? Kaget gitu ya melihat Simson yang bisa melakukannya. Lalu dia bisa apa? Bisa mengalahkan binatang buas. Di situ kita lihat sama-sama. Nah, kekuatan Simson diketahui oleh banyak orang pada masa Simson pada waktu itu. Nah, suatu ketika Simson ini memilih seorang perempuan untuk menjadi istrinya, yaitu Delila. Ya, Delila menjadi istri dari Simson. Suatu ketika istrinya ini penasaran sama Simson. Ini kenapa ya Simson bisa kuat, tali apapun untuk mengikat dia, dia bisa mematahkan, dia bisa memutuskan tali tersebut. Akhirnya Delilanya merengek-rengek, Simson, kamu kenapa sih kok bisa kuat? Sampai beberapa kali Delila ini nanya kepada Simson, dan pada akhirnya Simsonnya gimana? Simsonnya memberitahu kepada Delila bahwa kekuatan dia itu Tuhan berikan lewat dari rambutnya yang ada di kepalanya, seperti itu. Dan akhirnya Delila menggunting rambutnya Simson, dan ternyata benar adik-adik. Padahal di perintah sebelumnya, kalau nanti adik-adik baca cerita di Alkitabnya, bahwa Simson itu rambutnya nggak boleh kena pisau cukur atau gunting gitu ya. Tapi Simson tidak mematuhi apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada dia. Tadi dia sudah melakukan apa? Mengambil istri yang bukan orang yang mengenal Tuhan itu. Lalu yang kedua tadi dia apa? Dia memberitahu kekuatan dia asalnya dari Tuhan yang ditaruh di mana. Nah, itu dikasih tahu sama Delila, dan pada akhirnya apa adik-adik yang terjadi? Simson digunting rambutnya. Ya, udah digunting rambutnya, datanglah musuhnya Simson, dan ternyata adik-adik di situ kekuatan Simson sudah tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Simson ya dibuat orang-orang Filistin itu matanya tidak bisa melihat lagi, dan kekuatannya sudah tidak ada. Akhirnya Simson dijadikan apa? Adik-adik, dijadikan lawakan. Jadi Simson ini disuruh melawak. Nah, dari situ Simson menyadari bahwa dia sudah tidak taat.
dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, yang seharusnya dia taat. Tapi pada akhir kehidupannya, apa sih yang akan terjadi dengan Simson adik-adik? Ternyata Simson bertobat kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memohon ampun, lalu dia berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan lagi, ya, di masa akhir hidupnya. Dia mengakui bahwa itu akhir hidupnya dan dia meminta kekuatan kepada Tuhan. Dan akhirnya apakah Tuhan mendengarnya? Dan ternyata adik-adik, Tuhan mendengar apa yang diminta oleh Simson. Ketika pada waktu itu ada perkumpulan orang-orang sedang pesta, ya, orang musuh dari Simson tadi sedang pesta di sebuah gedung yang besar dan di situ banyak orang adik-adik. Dan ketika itu Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson. Akhirnya Simson pergi meraih tiang-tiang gedung. Simson tidak bisa melihat tadi adik-adik karena matanya sudah dibuat buta. Dan dia meraba-raba, lalu dia mendapatkan tiang tersebut. Dan akhirnya dengan kekuatan daripada Tuhan, dihancurkanlah tiang itu dan robohlah gedung tersebut. Nah, adik-adik, akhirnya orang-orang yang ada di situ semuanya meninggal, ya, karena tertimpa gedung tersebut. Nah, adik-adik, di sini juga Simson pastinya ikut tertimpa gedung tersebut yang runtuh. Nah, apa sih yang mau dipelajari adik-adik dari firman Tuhan hari ini? Kita mau belajar, ya, bahwa Tuhan mau kita itu taat. Taatnya nggak cuma sekali adik-adik, tapi taatnya terus menerus, ya, sampai akhir. Seperti Simson pernah tidak taat, tapi Tuhan buat dia kembali karena Simson datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, lalu ada kesempatan sehingga dia boleh menjadi orang yang taat. Adik-adik juga bisa dari sekarang nih, adik-adik kan diberikan anugerah oleh Tuhan apa? Mungkin bukan kekuatan seperti Simson, tapi mungkin ada anugerah yang Tuhan beri. Bisa melukis, bisa menggambar, bisa menulis. Lalu adik-adik juga bisa apa? Bisa melayani, ya, banyak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekarang anugerah itu mau kita pakai untuk apa? Tentunya untuk memuliakan siapa? Memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, sekarang nih adik-adik kan diberikan kecerdasan dan kepintaran oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita melakukan supaya kepintaran kita, kecerdasan kita semakin bertambah? Kita tentunya harus belajar. Nah, sekarang kita kan belajarnya dari rumah nih, dari tempat kita masing-masing. Jadinya kita belajarnya tidak langsung diawasin kayak seperti kita ada di sekolah. Oh, gurunya ada di samping kita, di depan kita, melihat kita, ya. Tapi kita diminta untuk apa? Tetap taat meskipun belajarnya di rumah, ya. Kita mau taat. Kayaknya seperti apa ketika belajar nggak jalan-jalan, ya. Jadi bukan hanya taat ketika gurunya lihat, tapi ketika gurunya nggak ada deket anak-anak tetap taat, ya. Jadi anak-anak sudah belajar taat dan setia. Lalu datang tepat waktu ketika belajar online, ya. Kita tahu sama-sama sekarang belajarnya secara online. Lalu ada lagi nih contohnya ketika kita ulangan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang taat, apa yang bisa kita lakukan? Kita ulangannya, mengerjakannya dengan jujur atau tidak, ya. Kalau Tuhan mengajarkan kan kita belajar taat, berarti kita harus jujur ketika kita mengerjakan, meskipun missnya atau gurunya di sekolah itu nggak lihat langsung kan anak-anak ketika mengerjakan ulangan, tapi anak-anak harus belajar, ya, untuk taat
dengan mengerjakan ulangannya dengan jujur. Ya, itu terus dilakukan ya sampai nanti kalian dewasa, sampai kalian nanti sudah besar. Sehingga hidup kita bagaimana anak-anak? Hidup kita menjadi berkat untuk orang lain, dan nama siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan. Bisa ya adik-adik ya, kita mau jadi anak yang taat dan setia. Ya, taatnya nggak sekali, tapi taatnya terus menerus. Sekarang kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan. Oleh-oleh nih ya, ayat firman Tuhannya, yaitu dari Amsal 4 ayat 23. Adik-adik yang sudah bisa membaca boleh dibuka Alkitabnya, atau yang belum bisa boleh minta tolong mama atau papanya untuk membukakan, lalu nanti mama papanya juga akan bantu untuk membaca. Ya, Lause akan bantu adik-adik semua untuk membacanya dengan baik. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik semua, dari firman Tuhan ini kita diingatkan sama-sama, hidup kita mau terpancar, mau terlihat oleh orang-orang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan. Tentunya kita mau hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Siap ya adik-adik ya, menjadi anak yang taat dan setia, tidak goyah oleh apapun. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu meskipun masih kecil, kami mau belajar taat dan setia sama Tuhan Yesus. Kami mau menggunakan anugerah yang Tuhan beri dengan baik. Terima kasih kalau Tuhan sudah pilih kami menjadi anak Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kami mau supaya hidup kami ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan ajari kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.